Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, ini saya buatkan video pembahasan latihan soal untuk usaha. Nah, ini ya, misalkan kita punya contoh soal seperti ini. Nah, sebuah balok berada pada sebuah bidang miring dengan koefisien gesekan 0,1 seperti diperlihatkan gambar berikut. Ini. Pertanyaannya, balok turun ke bawah sejauh 5 meter, tentukan gaya-gaya yang bekerja pada balok. B. Usaha masing-masing gaya pada balok. Yang C. Usaha total. Oke, lihat pembahasannya. Nah, di sini ditunjukkan ya. Diingat-ingat bahwa G pakai 10 meter per sekon kuadrat, sin 53 0,8, cos 53 0,6. Ingat di babnya vektor itu ya. Sin demi, kosami tangan desa atau segitiga istimewa. Nah, diingat-ingat untuk lambangnya di sini W kecil berarti untuk lambangnya gaya berat. Nah, sedangkan W besar adalah untuk usaha. Nah, pembahasannya pertanyaan yang akan gaya-gaya yang bekerja pada balok. Jadi kalau balok itu berada di atas bidang seperti ini, nah gambar ini kalian harus memahami, gambar yang ini kan garisnya putus-putus, berarti seandainya balok ini sudah turun akan nyampe di tempat ini. Berarti jauhnya S adalah 5 meter itu digambarkan ini. Ini ya. Sekarang kan permasalahannya sebenarnya seperti ini. Kalian harus bisa menganalisa gaya apa saja yang bekerja pada kondisi benda seperti ini. Ingat hukum Newton, pembahasan bab hukum Newton. Jadi gaya apa saja? Karena bendanya berada di atas bidang datar, maka dia punya gaya normal. Gaya normal adalah gaya yang selalu tegak lurus dengan bidang datar. Kemudian soal tadi mengatakan ada koefisien gesekan, berarti akan ada gaya gesek. Karena benda ini nanti kalau bergeraknya ke bawah, maka gaya geseknya bergeraknya berlawanan dengan arah gerak benda. Sehingga arah gaya gesekannya adalah ke atas, miring ke atas. Kemudian benda ini punya massa, makanya benda ini punya berat benda, yaitu gaya berat. Nah, gaya berat ini arahnya selalu menuju ke pusat bumi. Jadi ini 3 gaya yang bekerja pada balok. Selanjutnya, pertanyaan B yang ditanyakan usaha masing-masing gaya pada balok. Tadi kan ada 3, gaya normal, gaya gesekan, dan gaya berat. Nah, untuk gaya normal yang ditinjau adalah arah ini. Jadi kalau ada seperti ini kebetulan miring, kalian tetap akan berlaku atau bisa mengangan-angan ini adalah sumbu X-nya sesuai dengan arah perpindahan benda. Jadi kemiringan sumbu X ke sana adalah sumbu Y, itu tegak lurus. Jadi untuk gaya normalnya, karena benda ini kalau ditinjau dari arah tegak lurus bidang, dia tidak akan melayang ke atas, juga tidak akan tenggelam ke dalam tanah, kan nggak akan toh. Jadi berarti dia kalau ditinjau dari sumbu atau garis N dengan W ini adalah diam, tetap tidak ke sana dan juga tidak ke sana, makanya di sini kondisinya diam. Sehingga sesuai dengan hukum Newton kedua, N positif, W cos 53 adalah negatif. Sehingga pada gaya N akan berlaku bahwa N min W cos 53 sama dengan 0. Kalau dituliskan jadinya, dipindah ruaskan jadinya besarnya N sama dengan W cos 53. Nah, sekarang untuk usaha pada gaya berat benda. Gaya berat benda ini belum segaris perpindahan dan belum tegak lurus, makanya diuraikan. Seperti yang ada di hukum Newton kedua kemarin itu. Jadi kalau ini sudutnya 53 di sini, maka sudut itu sama dengan di sini. Jadi yang ini di samping sudut, kosami
Ini adalah W cos 53. Kalau yang ini adalah sisi depan sudut dibawa ke belakang. Sehingga di sini sin demi. W sin 53. Nah, karena perpindahan benda adalah segaris dengan bidang miring, maka yang dipakai adalah yang W sinus 53. Jadi, untuk usaha komponen W, usaha untuk gaya W adalah W sama dengan W sin theta dikalikan S. Nah, dimasukkan nilainya 6 kali 10 kali 0,8 kali 5, 240 Joule. Kemudian yang satu lagi adalah gaya gesek. Usaha oleh gaya gesek. Rumusnya gaya gesekan kan mu dikalikan N. Ingat, pada bab hukum Newton. Mu dikalikan N. Mu adalah koefisien gesekan, N adalah gaya normal. N sudah kita cari di atas tadi, besarnya N sama dengan W cosinus 53. Sehingga besarnya gaya gesekan itu adalah mu dikalikan mg cos 53. Nah, di sini kalian akan punya berapa ini? 0,1 kan koefisien gesekannya, M-nya 5, G-nya 10, cos 53 0,6, sehingga besarnya gaya gesekan adalah 0,36 Newton. Nah, usaha akibat gaya gesekan berarti kan F gesekan dikalikan perpindahan dikalikan S. Jadinya 0,36 kali 5, 1,8. Di sini tanda negatif. Kenapa? Karena perpindahannya ke bawah. Sini kan arah gaya gesekannya adalah ke atas, berlawanan dengan arah perpindahan. Makanya diberi tanda negatif. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan C yang ditanyakan adalah usaha total. Berapa usaha total? Yang bisa ditotal di sini kan yang segaris dengan perpindahan. Untuk itu W totalnya adalah W oleh ini ya, W sin theta sama W atau usaha oleh gaya gesekan. Ya tinggal dimasukkan saja. Tadi dapat berapa? Yang usaha oleh W sin theta dapatnya 240, usaha oleh gaya gesekan dapatnya 1,8. Ini searah dengan perpindahan positif, berlawanan arah adalah negatif. Jadi 240 dikurangi 1,8 Joule sama dengan 238,2 Joule. Nah, ini ya. Ini tadi memang saya ambilkan soal yang ada 3 pertanyaan, jadi 1 kali pembahasan itu sudah dapat bisa menjawab 3 pertanyaan. Oke, demikian ya untuk 1 soal latihan ini, pembahasannya seperti itu. Semoga kalian lebih paham, bertambah paham. Kalian juga jangan sampai tidak melihat latihan soal yang lain. Di internet banyak soal dan penyelesaian, tapi lihat dulu linknya itu valid atau tidak. Karena di internet banyak juga link-link buatan siswa atau tugasnya siswa yang sama Bapak Ibu gurunya diminta untuk mengupload. Nah, sehingga nyari portal yang sudah betul-betul valid gitu ya. Jadi yakin kebenarannya. Itu aja ya. Kita lanjutkan nanti untuk soal-soal yang lainnya. Oke. Mudah kan? Fisika itu mudah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.